Mudah insyaallah huruf ba, hanya persentuhan antara kedua bibir. Ya, seperti kalau kita mingkem biasa. Tapi jangan salah, meskipun di situ dikatakan idlaq, tidak boleh kemudian kita tidak memenuhi kaidah-kaidah yang ada, ya. Bagaimana sukunya huruf ba? Sukunya huruf ba, hati-hati ya. B. B. Ya, sukunnya huruf ba, B. Betul enggak kalau misalnya ada yang baca seperti ini? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Coba ada yang jawab betul tadi. Semua jawab betul. Roher, betul atau salah? Betul? Sahih? Saya ulangi ya. Saya ulangi nih. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya? Iya, ini baknya ya, yang di garis bawahi baknya. Wa tab. Betul atau salah Pak Odong? Kenapa salah? Iya, karena ada tambahan huruf hamzah. Sedangkan di ayat Al-Lahab huruf terakhirnya adalah huruf ba. Jadi qalqalah huruf ba itu memantul. Namanya qalqalah itu memantul, bukan membentur. Kalau membentur suaranya begini. Ba. Ya. Watab. Tidak boleh. Kalau kita baca watab ada tambahan hamzah di sana, maka itu merupakan kesalahan yang dilarang. Salah. Pakai fatal. Salahnya pakai fatal. Lantas bagaimana sukunya huruf ba itu? B saja. B. Karena ketika sudah kemasukan huruf hamzah, maka bacaannya mesti akan terpotong. Mesti akan terpotong. Contoh nih. Contoh. Kalau saya membaca begini dengan begini, kira-kira yang betul yang mana? Ya, yang begini kan, begini. Kalau sudah kemasukan hamzah, mesti dia memotong begini jadinya. Begini ya, bukan begitu. Begini. B, coba semuanya. B. Ya, itu ya, sukunya huruf B, ba, itu B, bukan B. Kalau B itu terasa dia membentur. B, macet dia. Maka harus dipantulkan. Pantulkan, ibarat kita melempar bola, begitu plek langsung mantul. B, seperti itu. Kemudian ada huruf ba tasydid. Ba sukun tasydid. Kalau ba sukun saja langsung B, sedangkan huruf ba yang bertasydid tahan dulu. B. 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 Ya, hati-hati ya. Kita ulang dari makhraj dulu. Dari makhraj dulu. Makhraj huruf ba persentuhan. Ya, persentuhan. Jangan ditekan berlebihan. Persentuhan kedua bibir sebagaimana ketika kita mingkem normal saja. Tidak boleh bibir yang kering semuanya ataupun yang basah semuanya. Enggak boleh. B. 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 Adakah yang mau cakap B seperti ini? B. Ada. Ada, tapi bukan laki-laki yang baca. Bencong. B. B. Bencong. Tidak pula berlebihan. B. Pakai yang bahasa semua. B. Normal saja. B. Hanya saja sedikit ada tekanan. Hanya saja sedikit ada tekanan. Karena di makhraj bibir ada 3 huruf. Makhraj di 2 bibir ada 3 huruf. Ketika rapat. 1. Ba. Kedua. Mim. Ketiga, tidak, waw itu tidak rapat. Wa yang rapat. Ba, ma, satu lagi huruf tapi bukan bagian dari huruf hijaiyah. Huruf tapi bukan bagian dari huruf hijaiyah. Huruf apa? P.
P. Ya. Jadi ketika saya baca begini, betul apa salah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang garis bawahi B-nya ya, ba-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Atau dua. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, atau tiga. Ya? Iya, bukan tiga. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini masih tetap tidak saya bolak-balik ya. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Ya? Hampir sama berarti tidak sama. Kalau hampir sama berarti tidak sama. Ya. Baik, kalau nomor 3 dianggap salah berarti pilihannya tinggal 1 sama 2 saja. Yang mana? Ya. Baik, 3 dihapus. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Atau 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya, yang jeli ya, perhatikan betul ya. Perhatikan ya. Satu nih. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Kenapa kalau 2 itu harus ada tekanan di bibir? Sedangkan kalau dia hanya bersentuhan saja tanpa menekan yang keluar, Bismillah. Bismillah. Dia nempel nih. Dia rapat tapi tidak menekan. Bismi. Coba jenengan praktekkan sendiri. Bisa merasakan antara B dengan P apa tidak? Beda kan? B mesti agak sedikit lebih menekan. B. Iya. B. Sedangkan P itu ringan. Tidak ada tekanan di dua bibir. Bismillah. P, B. Beda. Ya, itu ya. Maka kalau ada yang membaca Bismillah khata, salah karena dia menjadi P. Bismillah. Harusnya B. Ba, bi, bu, ba, be. Ya, seperti itu ya. Ini makhrajnya persentuhan antara dua bibir namun sedikit ada tekanan. Jika tidak menekan dikhawatirkan dia tertukar menjadi huruf P. Nah, itu ya. Huruf ba ketika diucapkan tidak boleh mengalir nafas. Jadi ketika tadi membaca bis itu khata, salah. Bismillah. Tidak boleh ada aliran nafas, harus direm dia. B bukan B. B bukan B. Beda ya. Kemudian syiddah, suaranya tertahan. At. Ketika dia disukun, ab. Tidak ada aliran suara. Kemudian pangkal lidahnya dia posisinya istirahat, rendah. Tidak mungkin terangkat bo. Tidak mungkin ya. Kemudian jarak antara lidah dengan langit-langitnya terbuka. Makanya disifati dengan sifat infitah, terbuka aula tengah lidahnya. Sifat kelimanya idlaqo, mudah diucapkan atau membuat menjadi fasih. Kemudian yang keenam qalqalah. Qalqalah itu memantul ya, bukan membentur. Jadi pantulannya huruf ba adalah be bukan be. Begini bukan begini. Karena cirinya ketika dia kemasukan hamzah mesti macet, terputus. Contohnya begini dengan begini. Jangan praktekkan semuanya. Mesti ketika kemasukan hamzah dia mesti mutus.
Ya, kenapa kok bisa mutus? Karena hamzah itu tempatnya ada di pita suara. Dan ketika sukun pita suara itu nutup. Makanya be mesti terputus. Ya, dan karakternya huruf ba adalah tipis. Ba tidak boleh bo. Bismillah tidak boleh. Bismillah tidak. Ba terbuka ya. Meskipun di situ dikatakan mudah untuk diucapkan, adakah terkadang kesalahan ketika mengucapkan huruf ba? Apa saja? Ya, ya minimal ada 3 ya. Satu apa? Ya, huruf P tertukar dengan huruf P jika tidak menekan kedua bibirnya. Yang kedua, qalqalahnya membentur sehingga menambah huruf yang baru, yakni huruf hamzah. 3, mengalir nafasnya. Padahal di sini huruf ba adalah jahar, tertahan nafasnya atau tidak boleh mengalir nafasnya menjadi bi. Ya. Sekarang saya tanya terlebih dahulu sebelum kita praktek satu-satu berkaitan dengan sifat qalqalah yang dimiliki oleh huruf ba. Jenengan sudah pernah kenal qalqalah itu apa saja yang jenengan fahami? Qalqalah itu ada berapa? Ada 5. Itu hurufnya. Kalau hurufnya ada 5. Kalau qalqalahnya itu ada berapa? 2. Apa saja, Prof? Sugro apa? Kubro. Kalau sugro itu apa syaratnya? Syaratnya dia dikatakan qalqalah kubro, sugro itu apa? Ya, sukun asli. Dia sukun asli di tengah kalimat. Yang kedua, kubro. Di akhir kalimat. Kalau tidak di akhir kalimat tapi berhenti di situ, iya, sebabnya karena waqaf. Karena tidak selalu di akhir kalimat. Ya, yang kedua adalah sebabnya karena waqaf. Sekarang jenengan buka di Fathul Lisan. Ada pertanyaan baru buat panjenengan. Di ayat yang ke-7. Di masing-masing akhir ayatnya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hukum qalqalah keduanya apakah sama? Beda? Yang lain, hukum kedua huruf ba tersebut apakah sama? Kalau keduanya huruf ba tersebut dihukumi qalqalah kubro, kenapa cara bacanya berbeda? Iya. Kalau di situ ada tasdidnya, kenapa kok dihukumi qalqalah kubro? Kenapa sama dengan yang belakang? Yang satu tidak double. Yang pertama double. Sama-sama waqaf. Tapi kenapa beda? Kenapa yang satu harus ditekan dulu? Kalau sama-sama kubronya. Iya. Terus kenapa yang sebelahnya juga tidak ditekan? Karena nggak ada tasdid. Tapi kenapa kok dihukumi sama? Caranya baca berbeda. Waqafnya sama. Maka kalau cara membacanya berbeda, hukumnya pun tentu berbeda pula. Jenengan sudah kenal yang namanya qalqalah akbar? Belum? Ya. Qalqalah akbar itu terdapat pada huruf yang dia dibaca waqaf dalam keadaan bertasydid. Ya. Jadi qalqalah itu mungkin selama ini yang panjenengan pahami baru 2, sughra dan kubro. Tapi qalqalah itu ternyata ada 4. 1, qalqalah sughra itu sebabnya karena sukun asli di tengah kata. Yang kedua, qalqalah kubro sebabnya karena waqaf
tanpa tasydid. Sedangkan qalqalah akbar itu qalqalah yang lebih besar daripada kubro, sebabnya karena waqaf dan bertasydid. Itu ya, maka cara membacanya dia berbeda, harus ditekan dulu, maka qalqalahnya jauh lebih besar. Tabbat yada abi lahabi wa tab, dikatakan lebih besar karena dia harus menekan dulu. Ya, makanya dikatakan akbar, lebih besar daripada kubro. Itu kan baru 3, katanya tadi ada 4. Yang keempat adalah qalqalah. Kalau ada sughra, ada adiknya namanya asghar, lebih kecil, asghar namanya. Kapan qalqalah asghar itu? Dalam keadaan huruf-huruf memantul berharokat, baik harokat fathah, dhammah atau kasroh. Letak pantulannya di mana? Kadar pantulannya tidak terlihat karena asghar, saking kecilnya. Tapi sifat qalqalahnya tetap melekat. Disebabkan karena qalqalah itu merupakan sifat lazimah yang senantiasa melekat dalam keadaan huruf tersebut mau sukun ataupun mau berharokat. Ya, di sini ada nih, halaman 17. Di halaman 17, buku yang lama, buku yang baru, halaman 19. Di situ ada peta bab sifatul huruf. Ya. Peta bab sifatul huruf. Coba jenengan baca yang sifat lazimah, sifat yang pasti menyertai huruf yang dimaksud. Ya. Di situ qalqalah termasuk ke dalam sifat lazimah apa tidak? Sifat yang tidak memiliki lawan kata. Ada sofir, ada qalqalah. Iya, dia masuknya ke sifat lazimah atau sifat aridah? Lazimah. Berarti sifat qalqalah harus senantiasa melekat meskipun huruf tersebut dalam keadaan berharokat. Hanya saja kadar qalqalahnya dia tidak nampak saking kecilnya. Ba, bi, bu. Ada sifat qalqalah apa tidak? Ada. Ya, tetap melekat. Tapi kadar pantulannya tidak ada. Ya. Baik. Jadi yang namanya qalqalah itu ada berapa? 4. Qalqalah apa saja? Sughra, kubra, akbar dan asghar, gitu ya. Baik.